Bab 1338. 30%. Adelina Ye tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia seperti kehilangan jiwanya. Dia terus bergumam, tidak mungkin. Di sisi lain, Saveramu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mileye yang masih di langit, entah apa yang dia pikirkan. Saat ini, Mileye yang ada di ujung tiba-tiba merentangkan tangannya, lalu menara penjara alam pun muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia meraung, aturan Tao kembali. Bam! 9 jenis kekuatan aturan Tao tiba-tiba berkumpul di tubuh Mileye, dan pada saat yang sama, kekuatan yang dahsyat langsung menyelimuti susunan bintang. Mileye tiba-tiba meraung, tahanan. Begitu dia selesai bicara, kata merah darah, tahanan, tiba-tiba melayang di atas deretan bintang. Bam! Dalam sekejap, cahaya berdarah langsung menyelimuti seluruh formasi rasi bintang, dan pada saat yang sama, 3 domain Mileye juga muncul pada saat yang sama. 3 domain ditambah tekanan dari menara penjara alam. Pada saat ini, formasi rasi bintang sudah ditekan. Melihat pemandangan ini, Jared di kejauhan sedikit mengernyit, 5 jadi. Begitu dia selesai bicara, 5 Supermaster tiba-tiba muncul di medan perang itu. Kelimanya adalah puncak dari alam kebenaran Taoisme. Begitu mereka berlima muncul, mereka langsung bergegas menuju Mileye. Pada saat ini, Aro, Wine, Sisi, dan Ladiaan di bawah tiba-tiba menghilang, dan mereka berempat langsung memblokir 5 jadi, dan kedua belah pihak langsung bertarung tanpa omong kosong lagi. Meskipun tingkatan alam Aro dan yang lain lebih lemah dari 5 jadi, dan kurang 1 orang, keempat wanita itu sama sekali tidak kalah dengan 5 jadi. Di bawah, Tree Life juga ingin bergerak, tetapi dihentikan oleh Jessica Guan. Dia memandang Tree Life. Tree Life, kami membutuhkan kamu untuk membantu kami menghentikan dunia bawah dan energi yin ini. Tidak hanya teknik formasi di kedalaman langit berbintang yang menghancurkan alam semesta 5 dimensi, tetapi juga energi yin dan energi kematian dunia bawah. Energi yin dan energi kematian itu, bahkan roh suram pun sulit untuk melawan. Seharusnya bisa dibilang hanya klan roh suram yang bisa melawan sedikit saja, dan sekarang seluruh klan roh suram sudah melawan energi yin dan energi kematian dunia bawah. Tapi itu masih jauh dari cukup, jadi Tree Life harus tetap turun untuk melawan dunia bawah. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang. Semua orang melihat ke atas dan melihat Mileye sedang menebas barisan bintang dengan pedang. Bam! Di langit berbintang, cahaya pedang meletus lagi, susunan bintang besar bergetar hebat, Mileye kembali terlempar. Namun, retakan muncul di teknik formasi. Tidak hanya itu, patung rasi bintang itu bahkan berubah menjadi sedikit ilusi. Berhasil. Melihat pemandangan ini, Mileye sangat gembira. Dia akan bergerak, ketika pada saat ini, sebuah tembiang perang tiba-tiba datang di udara. Mileye menebas dengan pedang. Bam! Tembiang perang ditebas mundur, tetapi Mileye sendiri mundur sejauh puluhan kaki. Tidak jauh di depannya adalah Jenderal Dewa Nathan. Orang ini lagi. Wajah Mileye menjadi suram. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Mileye. "Hei, masih ingat aku?" Setelah mendengar ini, Mileye sedikit terkejut. Dia berbalik dengan tiba-tiba, dan di depannya berdiri seorang wanita. Jen Jian. Mileye sedikit bersemangat. "Kak Jen, kenapa kamu bisa di sini?" Jen Jian tertawa. "Aku tahu kamu dalam masalah, jadi aku datang ke sini." Setelah mendengarnya, sebuah kehangatan mengalir di hati Mileye. Pada saat ini, Jen Jian menunjuk ke arah Nathan di kejauhan. "Orang ini, biar aku yang hadapi."
Mileye berkata dengan berat, "Kak Jen, hati-hati." Jen Jian tertawa. "Jangan khawatir." Selesai bicara, dia menghilang begitu saja di tempat. Di kejauhan, Nathan sedikit mengernyit, tembiang perangnya ditusuk, ruang hampa di bawahnya langsung hancur. Namun, Jen Jian menangkap tembiang itu dengan paksa dengan tinjunya. Kekuatan pukulannya tidak lebih lemah dari tembiang ini. Melihat pemandangan ini, Mileye merasa lega. Dia menoleh untuk melihat formasi rasi bintang, dan saat berikutnya, dia sudah merangsek maju lagi. Dia harus menghancurkan kedua teknik formasi ini, jika tidak, situasi alam semesta 5 dimensi akan semakin buruk, dan situasi Kak Safera juga akan semakin buruk. Melihat Mileye menyerang lagi, formasi rasi bintang tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, 28 jenis patung rasi bintang tiba-tiba meraung, dan 28 jenis kekuatan dahsyat langsung menyapu. Di kejauhan, bola mata Mileye tiba-tiba menyusut, dia menebas dengan pedang tajam. Bam! Setelah menebas dengan pedang, Mileye mundur ratusan kaki dalam sekejap, tapi tak lama kemudian, Mileye menerjang lagi. Di langit, Jared tidak peduli dengan Mileye. Meskipun Mileye kuat, ada 28 orang di 28 rasi bintang. Selain itu, berkat teknik formasi, tidak peduli seberapa hebatnya Mileye, dia tidak mungkin bisa membunuh 28 rasi bintang dengan kekuatannya sendiri. Mata Jared tertuju pada Safera Mu, dan yang paling dia takuti adalah wanita ini. Saat ini, Safera Mu sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, apalagi meski Safera Mu terlihat pucat, gadis ini selalu terlihat sangat tenang. Kenapa dia bisa begitu tenang? Jared tiba-tiba melihat ke kanan, penguasa dunia bawah. Saat ini, penguasa dunia bawah sudah muncul di samping Jared. Penguasa dunia bawah melirik Safera Mu di bawah, dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Jared berkata datar, "Itu bisa dipercepat." Penguasa dunia bawah diam. Jared berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, jika nonamu bergerak, aku akan meminta orang Daoting untuk menahannya." Penguasa dunia bawah terdiam sejenak, lalu menoleh, "Buka." Begitu dia selesai bicara, di sisi lain langit berbintang, ruang hampa di sana tiba-tiba terbelah, dan segera setelah itu, air berwarna merah darah yang tak terhitung menyembur keluar dari ruang hampa yang terbelah. Sungai Wangchuan. Ketika Sungai Wangchuan memasuki dunia ini, energi spiritual di dunia ini mulai menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, wajah alam semesta 5 dimensi yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba berubah. Selain itu, roh jahat suram yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba masuk ke dunia atas. Setelah roh jahat dan roh suram ini mengalir ke dunia atas, mereka mulai melahap energi yang dan energi kehidupan dunia atas dengan gila-gilaan. Di bawah, Safera Mu menyaksikan semua ini dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Adelina Ye, berkata sambil tersenyum, "Lihatlah, betapa kacaunya dunia ini." Adelina Ye memandang Safera Mu, menggenggam tangannya erat-erat, dan tidak berbicara. Saat ini, Safera Mu tiba-tiba menghilang di tempat, Mileye yang ada di langit berhenti, dia berbalik, dan Safera Mu muncul begitu saja di depannya. Melihat wajah Safera Mu sepucat kertas, Mileye merasa tertekan, dia memegang erat tangan Safera Mu. Safera Mu melihat sekeliling, lalu berkata pelan, 3.000 kebenaran agung, sekarang telah merosot. Setidaknya banyak dari mereka telah merosot. Ini telah melanggar keinginan asli roh kebenaran agung. Di dunia sekarang ini, manusia bukan lagi manusia, dewa bukan dewa, hantu bukan lagi hantu. Mileye terdiam. Kebenaran agung. Dulu,
Aturan hukum kebenaran agung adalah tatanan antara langit dan bumi. Namun sekarang, aturan hukum kebenaran agung ini telah dieksploitasi. Yang salah bukanlah kebenaran agung, melainkan penerapan kebenaran agung ini. Di kejauhan, Jared menatap Saphira Mu. Seharusnya bencana 5 dimensi meledak sepenuhnya, tapi ternyata tidak, itu semua karena kamu. Saphira Mu berkata sambil tersenyum, coba kamu tebak. Jared menggelengkan kepalanya, Nona, harus kukatakan, kamu memang mengejutkanku, tapi sekarang, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Sambil berbicara, dia memandang Mileye. Selama penyelidikan kami, kamu tampaknya memiliki banyak latar belakang, tetapi kalau bertanding orang banyak dan kuat, kamu bukan lawan kami. Begitu dia selesai bicara, di jalur pertempuran, seorang lelaki tua berjubah pendeta dan memegang cori tiba-tiba muncul. Dewa Abadi. Saat Dewa Abadi ini muncul, wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius. Setelah Dewa Abadi muncul, matanya langsung tertuju pada Saphira Mu. Jelas, Jared ingin memaksa Saphira Mu untuk mengambil tindakan, karena selama Saphira Mu mengambil tindakan, alam semesta ini akan lebih cepat hancur, dan ketika alam semesta ini lebih cepat hancur, kekuatan Saphira Mu akan semakin lemah. Tujuan Jared sangat sederhana, dia ingin membunuh Saphira Mu dan Mileye dengan konsekuensi paling murah. Karena Dao Ting masih memiliki musuh tanah makam Dao, mereka tidak bisa terlalu banyak berkorban di alam semesta 5 dimensi ini. Di samping Saphira Mu, Mileye tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak yang diperoleh dari Sekte Pedang, dan tepat ketika Mileye hendak membuka kotak itu, Saphira Mu menggelengkan kepalanya. Mileye menatap Saphira Mu. Saphira Mu berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya. Mileye sedikit bingung, kenapa? Saphira Mu berkata sambil tersenyum, si kecil tidak begitu jago berkelahi. Mileye berkata dengan berat, dia bisa memanggil orang. Saphira Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada gunanya, orang-orang yang bisa mengubah segalanya sudah jauh dari sini. Lagian, membiarkan bencana 5 dimensi datang lebih awal adalah pilihanku. Mileye sangat heran. Kenapa? Saphira Mu berkata perlahan, karena apa yang akan datang pasti akan datang. Alasan kenapa aku menekan bencana 5 dimensi sebenarnya adalah sedang menunggu seseorang yang bisa menghadapi akibatnya. Sambil berbicara, dia menatap Mileye dan sedikit tersenyum, aku sudah berhasil menunggumu. Mileye berkata dengan berat, Kak Saphira, tidak bisakah dimensi bencana 5 ini terus ditekan? Saphira Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak mungkin. Lagi pula, semakin lama aku menekan, semakin besar pantulannya. Kalau aku terus menekan, pantulan itu akan sangat menakutkan di masa depan, bahkan alam semesta ini pun tidak akan bisa tahan. Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat alam semesta, berkata pelan, sebenarnya alam semesta ini sudah berlubang, aku yang tidak tega, dan secara paksa memperbarui hidupnya. Tapi aku tahu, kalau ingin melestarikan alam semesta ini seutuhnya, maka harus memusnahkan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, tetapi makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini juga merupakan bagian dari alam semesta ini sendiri. Manusia di masa depan, ada makhluk-makhluk baru, kehancuran, tetapi masih belum bisa menyembuhkan akar penyebabnya. Satu-satunya cara adalah agar makhluk-makhluk di alam semesta ini memperlakukan alam semesta ini dengan baik dan hidup berdampingan dengan alam semesta ini. Di kejauhan, Jared tiba-tiba berkata sambil tersenyum, aku khawatir pemikiran Nona tidak akan pernah terwujud. Saphira Mu tertawa, dan dia melihat ke arah Dewa Abadi, puncak alam Yudao, setengah langkah ke level itu, sepertinya Dao Ting masih lumayan menghargaiku. Dewa Abadi memandang Saphira Mu.
Silakan. Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pada saat ini, Saveramu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan ringan, lalu menunjuk. Bam! Dalam sekejap, sesosok tubuh mundur terus-menerus hingga 10 kaki. Tidak hanya itu, tubuh fisik Dewa Abadi langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Jared tiba-tiba berubah. Mileye juga tercengang. Meski tubuh fisik Dewa Abadi hancur dengan satu pukulan, Saveramu batuk beberapa kali berturut-turut, bahkan batuk darah. Yang terpenting, seluruh dunia menjadi sedikit tidak nyata. Bencana 5 dimensi itu tampaknya menambah kecepatan lagi. Jelas, setiap kali dia bertindak, itu adalah bencana bagi alam semesta ini. Saveramu menunduk dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa meledak sepenuhnya sekarang, aku harus memberi si kecil waktu. Selesai bicara, dia menekan ringan dengan tangan kirinya. Dalam sekejap alam semesta 5 dimensi berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, Jared sepertinya telah menyadari sesuatu. Bola matanya tiba-tiba menyusut. Kamu telah menekan alam semesta 5 dimensi ini dengan kekuatanmu sendiri. Saveramu melirik Jared, berkata sambil tersenyum, kamu baru tahu. Jared berkata dengan gemetar, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan untuk menekan alam semesta 5 dimensi? Sudut mulut Saveramu sedikit terangkat, coba tebak. Pada saat ini, semua orang di lokasi tercengang. Saveramu menggunakan kekuatannya untuk menekan alam semesta 5 dimensi, apa maksudnya? Itu berarti dia sama sekali tidak dalam kondisi puncaknya. Mileye berkata dengan gemetar, Kak Savera, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan untuk menekan seluruh alam semesta 5 dimensi? 70%. Pada saat ini, Adelina Ye yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata, dia menatap Saveramu. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan 70% kekuatannya untuk menekan alam semesta 5 dimensi ini. Kekuatannya saat ini hanya 30% dari kondisi puncak, bahkan kurang dari 30%. Suara Adelina Ye bergetar. Semua orang di lokasi tercengang. Mileye juga ikut tercengang. 30% sebelum periode puncak sudah begitu menakutkan. Jika Kak Savera mengambil kembali 70% kekuatannya, seberapa menakutkankah itu? Di ujung langit, Jared juga sedikit bingung saat ini. 30%. Ya ampun. Wanita di depannya hanya menggunakan 30% dari kekuatannya untuk langsung membunuh seorang dewa abadi. 30%. Bagaimana ini mungkin? Jared memegang posisi penting dalam Daoting, apa yang belum dilihat master ini. Tetapi pada saat ini, dia sedikit panik. Benar-benar panik. Mata penguasa dunia bawah itu tidak lagi takut saat ini, tapi ketakutan. Ketakutan yang nyata. Ada master yang begitu menakutkan di dunia ini. 30% dari kekuatan. Di kejauhan, Adelina Ye menatap Saveramu. Pantas saja kamu bilang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan lukamu. Cederamu bukan disebabkan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Tidak, kamu tidak terluka sama sekali. Kamu menggunakan kekuatanmu untuk memperbaharui potongan alam semesta 5 dimensi ini dengan hidupmu sendiri. Saveramu tersenyum kecil, senyumnya masih sedikit pucat. Benar-benar gadis yang pintar. Adelina Ye menatap Saveramu. Selama kamu melepaskan alam semesta 5 dimensi, kamu tidak hanya akan kembali normal, tapi juga tak terkalahkan di dunia ini. Saveramu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lukanya akan sembuh, tapi alam semesta ini akan hancur dalam sekejap. Adapun tak terkalahkan di dunia ini. Setelah 3 pedang itu meninggalkan dunia ini, aku memang tak terkalahkan. Yah, tidak.
aku agak sombong. Kita harus tetap rendah hati. Semua orang. Adelina Ye menatap Saphira Mu. Kalau kamu tidak melepaskan alam semesta 5 dimensi, kamu akan mati. Saphira Mu tersenyum, lalu menatap Miley Ye, aku akan melakukan satu hal terakhir untukmu. Selesai bicara, dia muncul di medan perang memegang tangan Miley Ye. Miley Ye berkata dengan gemetar, Kak Saphira, apa yang akan kamu lakukan? Sudut mulut Saphira Mu sedikit terangkat. Pergi ke Daoting. Miley Ye. Di kejauhan, Jared itu berkata dengan gemetar, sombong. Wanita, kamu hanya memiliki 30% kekuatan, kamu berani, kamu. Di medan perang, Saphira Mu tidak pernah menoleh ke belakang. Dia berkata sambil tertawa, memangnya kenapa dengan 30%? Dengan 30% kekuatan pun, aku tetap tidak punya tandingan di dunia ini. Bersambung.